Wardah halal dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'in wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya, atas nikmatnya, kita bisa sama-sama berkumpul dalam acara kajian spesial Ahwat seri portofolio yang diselenggarakan oleh Wardah bekerja sama dengan DT Peduli dan Gria Merdeka Antisya. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para keluarganya, insya Allah syafaatnya sampai kepada kita, para umatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, para peserta pada malam hari ini, kita buka kajian spesial Ahwat seri portofolio anak dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentunya sangat senang sekali ya, saya Nishum Spire akan memandu acara ini sampai selesai nanti. Dan sebelum kita ke acara hari ini untuk mendengarkan materi hari ini, saya ingin menyapa para bunda yang ada di rumah dulu. Halo Bunda, apa kabar malam hari ini? Baik, thank you. Baik ya, semoga sehat-sehat selalu ya Bunda. Ini adalah pertemuan kita yang ada yang tahu yang dari awal sampai sekarang, ada yang tahu kah ini pertemuan kita yang keberapa? Ada Bunda yang tahu? Nih saya mau lihat nih, yang dari pertama sampai sekarang. Wah, ada yang bilang katanya yang keempat. Wah, Masya Allah, ini Bunda Mutohara. Siapa Bunda? Bunda Arina, Masya Allah. Ada yang bilang keempat, ada yang kelima. Ada yang kelima, ada yang keempat. Masya Allah, ini yang ngikutin dari pertama sampai hari ini. Masya Allah, luar biasa banget. Ini udah pertemuan kita yang kelima ya, masih ada ketiga lagi ya. Mudah-mudahan saya nggak lupa nih, karena setiap pertemuan selalu ada saya. Dan saya harap juga Bunda yang baru gabung, selamat bergabung, salam kenal. Kita akan sama-sama nih belajar bagaimana menjadi ibu yang baik, menjadi orang tua yang baik pada malam hari ini. Dan semoga Bunda di rumah juga tidak bosan ya melihat wajah saya setiap pertemuan, mendengarkan suara saya. Saya selalu menemani Bunda semuanya di hari Minggu, di malam hari, malam untuk beristirahat. Ada Bunda yang sudah menidurkan anak-anaknya mungkin, sekarang lagi ngobrol dengan suaminya. Nah, pas banget nih ngobrol sambil menyaksikan acara ini. Jadi pas besok kita udah punya motivasi atau udah punya sesuatu yang positif. Kalau ada yang bilang katanya, I don't like Monday gitu kan. Tapi kita bisa bilang nih, I like Monday karena hari ini Bunda dan ayah di rumah dan juga kakak-kakak di rumah yang sekarang menyaksikan bisa nih langsung menerapkan apa yang harus saya lakukan ya. Besok saya mulai nih mempraktekkan kecil-kecil, nggak harus semuanya, tapi insya Allah gitu. Ilmunya hari ini, malam ini bisa bermanfaat untuk Bunda semuanya dan untuk kakak-kakak semuanya yang ada di rumah pada malam hari ini. Sebelum kita ke acara selanjutnya mendengarkan materi, kita akan mendengarkan dulu nih penyampaian dari Wardah Kediri, bagaimana kita bisa menyiapkan penampilan yang cantik, luar biasa untuk suami tercinta yang ada di rumah. Nah, kali ini akan dibawakan oleh Mbak Desi. Kepada Mbak Desi, dipersilakan. Silakan Mbak Desi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya jadi senang banget ya bisa join di Zoom kali ini. Ketemu lagi ya kita kan Isyum ya. Iya, ketemu lagi. Semoga nggak bosen nih bunda-bunda ketemu saya terus nih. Iya, semoga ya Mbak yang nggak bosan ngelihat kita ya. Iya dong, pastinya nggak bakalan bosen karena kita bakalan share ilmu-ilmu yang bermanfaat nih. Benar banget. Nah, saya boleh langsung penyampaian materi aja, Kak? Silakan Mbak. Baik, terima kasih. Nah, ibu-ibu di sini semuanya pasti di era pandemi seperti ini, seluruh aktivitas kita semuanya dialihkan secara baik itu
event-event, terus juga bahkan sekolah ataupun ngajar kayak gitu, semuanya dialihkan secara virtual nih. Nah, kalau virtual mau nggak mau kita itu lebih dari 12 jam dalam sehari pasti di depan layar handphone, terus di layar LED, terus laptop, TV, sinar lampu, kayak gitu ya pastinya ya. Nah, dari sinar-sinar tersebut itu akan memancarkan sinar yang namanya sinar blue light nih, Bunda-Bunda. Nah, sinar blue light itu memiliki efek negatif, yaitu bisa membuat kulit kita menjadi kering, kusam, kerutan, bahkan itu bisa menyebabkan kanker kulit. Nggak mau kan Bunda kalau kita tetap di rumah aja, terus kulit kita kok jadi kusam, terus jadi kering, kan nggak mau ya. Nah, ini dari Wardah berinovasi menjawab semua kebutuhan wanita tentunya, yaitu menciptakan produk yang namanya Lightening Series. Tentu di sini Bunda-Bunda udah pada tahu ya Lightening Series yang warnanya biru itu loh Bunda. Sekarang kemasannya itu menjadi lebih trendy lagi. Jadi kemasannya warnanya biru putih, terus juga banyak sekali variannya disesuaikan sama jenis kulit Bunda-Bunda masing-masing nih. Nah, bedanya Lightening Series yang dulu sama yang sekarang, kalau yang dulu itu bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari, UVA, dan UVB. Kalau sekarang, si Lightening Series yang sekarang ini bisa juga melindungi kulit kita dari sinar matahari, sinar UVA, UVB, dan juga paparan sinar blue light. Tentunya lebih lengkap lagi dong. Jadi kita aktivitasnya di dalam rumah, di dalam ruangan aja, nggak kemana-mana tentunya, tapi kulit kita juga harus tetap ternutrisi, terus kita olesi vitamin terus nih kulit kita supaya lebih sehat dan lebih glowing lagi. Nah, untuk rangkaiannya banyak sekali nih, mulai dari cleanser, sabun wajah. Nah, di sini sabun wajahnya juga ada 2 macam. Ada yang whip facial foam, itu untuk yang kulitnya, bunda-bunda di sini kulitnya yang kering nih, bisa menggunakan yang whip facial foam, kayak gitu. Terus untuk kulitnya bunda yang misalkan nih, kayak ada komedo-komedo kecilnya, kayak gitu bisa menggunakan yang gentle exfoliator, atau biasa kita sebut yang namanya gentle facial scrub nih, yang ada butiran-butiran halusnya. Nah, tapi Bunda, kalau ketika kita menggunakan lightening gentle exfoliator atau yang ada scrubnya, itu lebih baik 2 kali sehari, 1 minggu maksimal 3 kali. Mohon maaf, saya jadi grogi nih. Itu ya Bunda, jangan digunakan setiap hari. Karena banyak yang keliru nih, untuk yang sabun wajah yang scrub ini digunakannya setiap hari. Sebenarnya kalau untuk kulitnya itu nggak apa-apa, nggak sensitif, boleh digunakan. Tapi dari teman-teman warga menyarankan untuk scrub ini digunakannya maksimal 1 minggu itu 3 kali atau 2 hari sekali aja. Nah, selain itu juga ada toner, ada serum, terus juga pastinya juga ada lightening day cream, itu untuk yang kulitnya cenderung kering, dan lightening day gel untuk yang kulitnya cenderung berminyak. Dan terakhir, untuk perawatan malam hari, di sini Bunda-Bunda bisa menggunakan yang lightening night cream nih. Jadi kita yang istirahat, krimnya yang bekerja, wajah kita menjadi lebih cerah dan lebih glowing tentunya. Gitu ya Kak Nisium ya. Jadi kalau meskipun kita di rumah aja kita tetap harus merawat diri gitu. Nah, segitu aja penyampaian produk Lightening Series dari Wardah. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh banget chat di kolom komentar atau kita bisa say hello di Instagram saya. Boleh nih Kak, saya promote Instagram? Boleh. Oke. Barangkali pengen tanya-tanya boleh banget di Instagram saya, Desi Khoirunisa, pakai Y, DESY Khoirunisa. Nanti bakalan saya follow back deh langsung. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pemaparan dari Mbak Desi tentang produk Wardah, ya udah dikatakan sama Mbak Desi, walaupun di rumah kita harus tetap sehat kulitnya ya, karena kan aktivitas sekarang kita tidak seperti dulu gitu kan, aktivitas di luar biasanya kita bisa beraktivitas pagi sekalian dengan jemur gitu kan, tapi sekarang dengan kondisi pandemi dan juga dengan kondisi cuaca, kita nggak bisa seperti dulu. Jadi kita bisa pakai nih produk dari Wardah yang tadi sudah dikatakan oleh Mbak Desi, dan untuk Bunda yang mau konsultasi bisa nih, tadi kan Mbak Desi udah ngasih Instagram-nya, atau yang lupa mungkin Mbak Desi bisa chat di kolom kolom komen komen di chat. Nah, jadi Bunda bisa konsultasi nih untuk
jenis kulit yang kering, yang berminyak atau yang kering campur berminyak itu produknya seperti apa. Jadi silakan ya Bunda ya untuk merawat diri demi kecantikan untuk, kita sendiri juga ya, untuk suami tercinta juga. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Mbak Desi dan juga tim Wardah Kediri. Selanjutnya, sebelum kita ke acara nih, kita akan dengarkan dulu pemaparan dari Bunda kita, Bunda Andita Aaryoko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Apa Nisyum. kabar? Alhamdulillah Kak, baik. Alhamdulillah Masya Allah, ketemu alhamdulillah. kembali ya Kak. Iya, semangat nih, semangat. Walaupun malam-malam hari Minggu, semangat. Semangat. Oke, silakan Bunda Andita untuk penyampaian pada malam hari ini. Baik, terima kasih Kak Nisyum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah Bunda, di malam hari ini, di hari Ahad, kita bisa bertemu dan berkumpul kembali dalam Kulzum, parade Kulzum portofolio anak yang kita bahas dari berbagai macam aspek ya. Nah, di sini saya hanya sedikit mereview saja gitu ya, pertemuan kemarin bersama Mbak Guan ya, pekan lalu di hari Ahad di pagi hari ya menuju siang. Kita sudah membahas bagaimana kekuatan manfaat dari menulis tangan. Nah, di sini Ayah Bunda sudah praktek belum? Mungkin belum ya, karena BPA-nya juga mungkin belum sampai kan di tangan Ayah Bunda, tapi jangan khawatir gitu ya, kita bisa menulis portofolio anak itu di berbagai media. Walaupun BPA-nya belum datang, di rumah Ayah Bunda bisa bisa ditulis atau dicatat terlebih dahulu di media yang lain ya. Nah, malam hari ini kita akan bersama Bunda Esti akan membahas tentang portofolio bakat anak. Di sini akan sedikit saya review ya dari BPA, dari buku portofolio anak, menjawab rasa ingin tahu gitu ya dari ayah bunda yang mungkin bagaimana isi dalam dari portofolio bakat anak. Di sini akan sedikit saya sampaikan gitu ya reviewnya sebelum kita masuk bersama Bunda Esti. Nah, bisa dilihat di sini ini ya portofolio bakat anak. Nah, di portofolio bakat anak ini nanti apa saja gitu ya yang akan kita catat, kita tulis gitu ya, kita dokumentasikan database apa saja yang kemudian kita rangkum gitu ya, kita tulis dari hari ke hari ketika kita mengamati dan mengobservasi kegiatan bersama anak-anak, yaitu diantaranya ada daftar objek kesukaan yang sering diamati oleh anak. Nah, ini akan berbeda seperti itu ya antara anak yang satu dan anak yang lain walaupun kembar sekalipun. Nah, ada daftar objek kesukaan anak ya. Kemudian ada daftar perilaku unik yang sering dilakukan oleh anak. Nah, ini kira-kira apa saja gitu ya. Nah, nanti akan dibahas lebih dalam oleh Bunda Esti bagaimana dari talent mapping seperti itu ya, membahas berbagai macam sifat unik baik itu dari panca indera, bakat panca indera maupun bakat sifat. Ini ya. Nah, ini ada daftar perilaku unik yang nanti bisa ayah bunda tulis gitu ya, ayah bunda catat ketika membersamai anak-anak. Kemudian ada daftar kegiatan yang disukai oleh anak. Nah, semua itu memang harus kita catat ya ayah bunda dan untuk keseharian gitu ya, untuk kegiatan sehari-hari ayah bunda bisa gunakan Kids Note gitu ya yang menjadi bonus aplikasi dari BPA ini. Dan untuk BPA-nya sendiri nanti bisa kita tulis dari hasil rangkuman selama 1 bulan. Setiap 1 bulan kita lihat kecenderungan mana atau bakat unik mana yang kemudian menjadi itu. Kemudian berikutnya ada daftar peran yang disukai oleh anak. Nah, ini ya.
ada daftar peran yang sering diperankan oleh anak. Nah, anak ini senang memerankan apa? Nah, ini juga bisa kita catat ya Ayah Bunda. Dan itu penting seperti itu. Nanti kita akan melihat benang merahnya ketika anak semakin beranjak usia gitu ya. Dot to dotnya akan kita lihat. Kita akan mengkoneksikan ya, bahasa kerennya connecting the dot seperti itu. Kemudian ada daftar inovasi yang sering ditelurkan oleh anak terkait keunikan dirinya. Nah, ini ya. Dan masih banyak lainnya. Ini ada bakat panca indera juga. Nanti juga akan dibahas ya bersama Bunda Esti. Insya Allah setelah ini. Jadi Ayah Bunda bisa menyiapkan banyak pertanyaan ya untuk sesuatu yang belum. Nah, ini. Oke. Itu saja mungkin dari saya, sedikit pengantar ya sebelum pemateri berikutnya Bunda Esti masuk. Sekian dari saya, selamat belajar, selamat berproses Ayah Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Andita untuk penyampaian pada malam hari ini. Nah, untuk Bunda yang ada di rumah, sudah punya buku portofolionya semua? Sudahkah? Pasti nih, udah. Karena kan kita materinya tuh bisa kita praktekkan dan kita bisa tulis di buku portofolio. Dan untuk kakak-kakak di sini yang belum menikah, terus bilang, aduh, aku kan belum nikah, belum punya anak, gimana ya? Jangan khawatir, kan kita punya ponakan di rumah, ya kan? Kita bisa berbagi, bisa berdiskusi, dan bisa mengajak saudara kita, teman atau bunda yang di rumah yang belum gabung, bisa kita ajak nih, kita bisa berdiskusi, kita bisa menimba ilmu lebih banyak lagi di sini untuk malam hari ini. Tentunya materi yang luar biasa sekali, karena pada malam hari ini temanya tentang aspek bakat dan kemandirian, yang judulnya adalah peka dalam mendokumentasikan potensi unik dan kemandirian anak sebagai lubung rasa percaya diri anak terhadap peran peradabannya. Dan sebelum kita ke pemateri, saya akan membacakan biodata singkat dari pemateri pada malam hari ini. Beliau bernama Esti Wulansari, ibu dari 2 anak, ketua Yayasan Kasya Metuah Mandiri, praktisi pendidikan anak usia dini, pengelola sekolah inklusi, founder Kasya Fleksi Sekolah Berbasis Fitra dan Bakat, praktisi talent mapping, core team komunitas HEA, founder komunitas kopi literasi, penulis buku Ada Cinta di Sekolah, Kasya, dan 101 Parenting, quotes oleh Ustadz Aat, dan 10 buku antologi. Baiklah, kita sambut Bunda pada malam hari ini, Mbak Esti Wulansari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya panggil Bunda atau Mbak nih, biar lebih akrab, lebih enak. Saya bebas, mau dipanggil kakak boleh, Mbak boleh, Bunda boleh. Oke, Bunda Wulansari ya, biar lebih kelihatan lebih bersemangat dan sama-sama kita masih kelihatan lebih muda. Oke, silakan Mbak Esti Wulansari untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Iya, baik. Terima kasih Mbak Nisyum. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Banda Aceh baru azan Isya. Jadi mungkin teman-teman yang di bagian barat waktu Indonesia kan, jadi mungkin kita tidak ada perbedaan waktu ya, tapi kita ada perbedaan waktu salat gitu. Ini di Aceh baru masuk waktu Isya. Tapi nggak apa-apa, kita menuntut ilmu, berbagi ilmu adalah suatu kewajiban seorang muslim juga gitu ya. Jadi bismillah saya mulakan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya sapa dulu teman-teman semua. Assalamualaikum, salam dari Aceh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ini bisa berjumpa dengan teman-teman semua walaupun kita bertatap muka secara online gitu ya. Mungkin teman-teman semua ada mendengar background suara dari sekitar saya ya.
ada salawatan, nanti mungkin akan mendengar dalail. Saya rasa tidak apa-apa, tidak mengurangi atau tidak membuat suara saya dengar ya. Apakah jelas Mbak Nishum? Jelas suaranya. Ya, background suaranya kedengeran? Kedengeran, nggak apa-apa. Jadi rumah saya memang dekat dengan daya ya, dekat dengan daya. Daya itu semacam kayak tempat ngaji gitu. Jadi nggak apa-apa ya gitu kalau memang Isya gitu memang rame gitu. Mudah-mudahan teman-teman tidak tidak memecah konsentrasi teman-teman, malah menambah hikmat suasana malam ini ya. Baik, tadi sudah dikenalkan siapa saya gitu ya. Mudah-mudahan katanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Karena kita sudah kenalan, mari kita saling sayang. Ya, baik, saya mau share screen dulu ya, Mbak Nishum. Boleh. Bentar ya. Nanti ini materinya kita bagikan ya, Mbak Nishum ya. Iya, Mbak. Mencetnya ke bentar ya. Apakah sudah tampil? Di saya belum, Mbak. Belum ya, sebentar. Oh, ini ya. udah tampil. Iya, tapi bukan ini sih, ini di slide ke berapa? Tunggu sebentar. Oke. Oke. Sudah tampil, Mbak Nishum? Sudah. Baik, oke. Teman-teman, mari kita mulai sharing diskusi kita malam ini. Mudah-mudahan nanti ada suatu insight ataupun sebuah inspirasi atau apalah ya untuk teman-teman semua. Semoga itu sesuatu yang bermanfaat adanya. Oke, jadi saya kebagian malam ini adalah untuk memberikan sharing terkait dengan portofolio bakat anak ya. Jadi judulnya malam ini kita adalah peka dalam mendokumentasikan potensi unik dan kemandirian anak sebagai lumbung rasa percaya diri anak terhadap peran peradabannya ya. Nah, ini saya tadi sudah dikenalkan. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan tentang portofolio bakat, saya mau cerita dulu nih, maksudnya apa sih portofolio itu gitu. Mungkin teman-teman kemarin kan sudah mulai membahas tentang apa itu portofolio dan banyak materi lainnya. Tapi saya ingin mengulang lagi gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan portofolio itu? Nah, portofolio adalah laporan atau dokumentasi dari perkembangan anak-anak kita gitu ya, yang terdiri atas bukti atau evidence yang bisa berupa karya, berupa hasil kerja atau capaian seorang anak. Nah, yang namanya capaian seorang anak itu tergantung dari usia, range usia anak ya. Jadi untuk anak-anak usia dini itu tentu berbeda dengan anak-anak usia 6 ke atas gitu. Kemudian untuk anak-anak usia pra-akil balik dan akil balik tentu berbeda juga gitu. Evidence apa yang akan dimasukkan ke dalam sebuah portofolio gitu. Oke ya, kita lanjut. Kemudian fungsi portofolio. Teman-teman mungkin sudah ada beberapa yang paham di sini ya, atau mungkin juga lebih memahami gitu ya. Ini saya berbagi atas dasar yang saya paham ya. Jadi fungsi portofolio adalah memfasilitasi dari pertumbuhan anak ya, sebagai developmental portfolio. Kemudian menyediakan basis evaluasi atau persiapan ujian, assessment atau standar based portfolio. Ataupun juga untuk menyoroti kinerja kapabilitas anak atau berupa showcase portofolio. Kemudian merekam proses belajar anak dan konten pengetahuan yang dikuasainya, learning portfolio. Jadi portofolio itu berbagai macam jenis berdasarkan fungsinya. Jadi kita sebelum membuat portofolio, yang pertama harus kita lakukan adalah menetapkan filosofi. Filosofinya itu apa nih? Gitu. Filosofi kita membuat portofolio itu apa? Gitu. Kemudian tujuan kita membuat portofolio itu apa? Gitu. Karena masing-masing portofolio tentu berbeda gitu. Maksud dan tujuannya gitu. Teman-teman mungkin sudah tahu ya bahwa sekarang portofolio itu bisa menjadi syarat ataupun bisa mempermudah anak-anak kita, misalnya pertama masuk ke sebuah universitas ataupun kedua untuk melamar kerja. Nah, kalau di luar negeri gitu ya,
itu melengkapi dengan portofolio adalah sebuah kewajaran dan sudah lama gitu ya, walaupun di Indonesia mungkin baru-baru ini saja gitu. Jadi alangkah baiknya jika teman-teman mulai sekarang, bagi yang belum mungkin ya memulakan portofolio, boleh dari sekarang sudah mulai bisa untuk meniatkan diri membuat portofolio dari masing-masing anak kita di rumah. Nah, kemudian kita tetapkan itu portofolio apa yang mau kita buat. Kita lihat usia anak kita ada di mana gitu kan. Portofolio apa yang tepat untuk dia gitu ya. Jadi teman-teman harus petakan dulu usia anak-anak kita, kemudian tujuan kita membuat portofolio itu apa? Itu dulu gitu ya, yang paling dasar ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini isi evidence portofolio ya. Jadi teman-teman, ini yang tadi saya bilang bahwa ada range usia ketika kita mau membuat portofolio karena evidensinya berbeda. Gitu. Jadi di usia 0 sampai 6 tahun, evidence portofolionya adalah ini. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Saya sudah sertakan di dalam materi apa saja yang harus disertakan sebagai evidence dalam portofolio. Karena kalau kita bicara usia 0 sampai 6 tahun, maka anak-anak kita yang perlu kita lihat adalah perkembangannya ya. Jadi tumbuh kembangnya. Apakah memang 6 aspek perkembangannya itu berjalan gitu. Ada yang bilang 7 aspek ya, karena 7 aspek di sini aspek motoriknya dipecah. Jadi aspek motorik kasar dan aspek motorik halusnya dipecah. Tapi yang namanya motorik itu kan sebenarnya sebuah cikal bakal nanti untuk ke aspek yang lain gitu. Karena kalau tidak kelar di motorik, nanti akan banyak PR perkembangan di aspek yang lain gitu ya. Otomatis usia 0 sampai 6 tahun memang yang kelihatan sangat itu adalah di perkembangan motorik pastinya, selain juga di perkembangan bahasa sesuai dengan tahapan usia masing-masing. Nah, jadi di sini nanti akan ada hasil perkembangan kesehatan anak-anak kita ya, riwayatnya gitu. Kira-kira anak-anak kita pernah sakit apa? Ini mungkin sudah pernah dibahas oleh teman saya ya, yang terkait 1000 hari kelahiran gitu. Jadi ini perlu teman-teman catat supaya nanti teman-teman ketika anak makin besar pun tahu, oh ini riwayat dia ketika dia kecil dulu gitu, sehingga ketika dia alergi obat ataupun apa, kita punya gitu, maksudnya catatannya gitu. Karena seberapa sih memori kita bisa mengingat ya, untuk apalagi kalau anak kita mungkin lebih dari 2 orang gitu ya. Mungkin kalau 2 orang kita masih sanggup lah mengingat, tapi kalau sudah lebih dari 2 orang otomatis kita perlu dibantu oleh catatan gitu. Kemudian usia 7 sampai 14, ini teman-teman juga bisa lihat apa saja yang perlu dimasukkan sebagai evidence dalam portofolio ya. Jadi berbeda tentunya kan dengan usia sebelumnya. Nah, kemudian usia ini akil balik ya, usia 11 sampai 17 tahun itu tentu berbeda juga dengan 2 tahapan usia sebelumnya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman memang mau menyertakan ini sebagai salah satu syarat masuk ke sebuah universitas, ini tentu sangat layak dan cukup layak, lebih dari layak malah. Kenapa? Karena di situ nanti ada tercantum kursus-kursus, kemudian training atau aktivitas apa yang pernah dia ikuti gitu ya. Kemudian magang apa yang sudah pernah dia lakukan gitu ya. Termasuk capaian-capaian yang telah dicapai oleh seorang anak gitu, sehingga seperti sebuah CV ya, seperti sebuah kurikulum vitae untuk anak-anak kita, sehingga kalau di masa sekarang justru malah sosial media itu sudah termasuk salah satu yang dilihat ketika anak kita masuk ke sebuah universitas ataupun melamar kerja gitu. Jadi hati-hati, boleh kita bilang untuk anak kita hati-hati ketika bersosial media, konten-kontennya apa yang mau kita posting itu harus sudah disaring dulu sebelum sharing ya. Jadi salah satu sekarang yang menjadi syarat masuk kerja adalah dilihat dulu itu sosial medianya. Nah, itu mungkin perlu diupdate oleh kita sebagai orang tua yang kekinian ya harusnya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang baru saya masuk ke bahasan portofolio bakat anak. Mbak Nishum? Halo, ya. Saya mau tanya, ini kan saya termasuk pembicara cepat gitu ya. Kira-kira apakah bisa terikuti gitu materi saya? Bisa Mbak. Bisa Cuman ya, alhamdulillah. bisa minta tolong untuk slide-nya di full screen biar di full screen ya, Masya Allah. Iya. Iya, terima kasih Mbak Nishum. Iya, biar bisa terlihat di Bunda di rumah, bisa dibaca. Di sini ya? Saya kok lupa ya? F5.
Bisa Ah? langsung ke Oh, F5. F5. Oke, terima kasih. Nggak mau ya? F5, Mbak. F5. Iya, udah. Udah. Sudahkah? Sebentar. Hilang ya? Iya, malah hilang ya. Malah hilang ya? Sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Diulang share Share screen-nya. screen ya, baik-baik. Sudahkah? Oke, sebentar, Mbak. Sebentar, belum. Baik, ya. Oke. Ini udah muncul lagi. Di F5 tadi malah hilang, Mbak. Slideshow bisa nggak, Mbak? Atau di full screen bawah ya? Inilah saya cari full. Oh, ini kok malah keluar panah ya? Bukan nih. Link view, slide sorter. Oke, mana ya? Enggak apa-apa kali ya, begini aja. Enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan ya Mbak Nisium ya kalau kayak gini ya? Iya. Oh, ya. Ini gimana ya? Karena ini Windows-nya sudah diperbarui gitu, saya jadi kurang. Sudah udah WPS Office yang lebih ribet gitu. Kalau di slideshow? Di slideshow atau yang from current slide? Ada tulisan from current slide. Current. Atau enggak di slideshow? Oke, ini from current slide sudah. Sudah gimana? Ada reaksi apa? Ada reaksi apa? Udah. Gak ada reaksi apa-apa ya? Nggak ada. Udah saya. Bisa lanjut aja langsung ya? Iya, karena takut. Oh, udah nih ya? Udah, Mbak? Belum, di saya belum. Oh, di saya Oke, udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan dilanjutkan kembali. Tukang sharingnya agak gatek ya, karena baru Mohon maaf teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke pembahasan portofolio bakat anak. Jadi, portofolio bakat anak adalah laporan mengenai rekam jejak keunikan ya. Jadi teman-teman harus garis bawahi sebuah jejak keunikan gitu. Yang dimiliki dari sifat, perilaku, kemudian objek kesukaannya, serta peran yang semuanya adalah unik ya. Jadi kita garis bawahi adalah kata-kata yang uniknya itu ya. Itu adalah portofolio bakat anak. Karena tadi seperti yang saya bicarakan sebelumnya bahwa portofolio itu ada banyak macam gitu ya. Sementara kalau portofolio bakat anak itu kuncinya itu keunikan anak yang kita rekam ya. Oke, kita lanjut. Nah, bakat itu apa gitu ya? Sebelum kita ngomongin lebih jauh tentang portofolio bakat, tentu kita harus tahu bakat itu apa dulu gitu ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang mungkin sudah tahu tentang apa itu talent mapping ya, kemudian bahkan sudah menjadi santri talent mapping, tentu bahasan bakat itu sudah bukan sesuatu yang mengherankan lagi gitu ya. Itu sudah jadi bahasa kita sehari-hari gitu. Tapi untuk teman-teman yang mungkin belum mengetahui talent mapping ataupun mungkin baru dengar-dengar saja, nah bakat itu adalah pola pikir, perasaan, tindakan yang dialami atau yang alami muncul berulang-ulang dan dapat digunakan untuk sesuatu yang produktif. Jadi garis bawahnya adalah muncul berulang-ulang dan dapat digunakan untuk sesuatu yang produktif. Nah, itu adalah bakat ya. Jadi itu dari Donald O. Clifton gitu bahwa ini founder dari Gallup Organization ya. Jadi Gallup ini adalah base-nya dari talent mapping ya. Kalau talent mapping itu sendiri selain berbasis dari Gallup, tetapi dikayakan lagi dengan yang namanya 114 aktivitas. Nah, ini ciri khas dari talent mapping. Nanti saya kebanyakan ngomong talent mapping nih ya.
Karena memang kalau sudah jadi santri talent mapping, praktisi talent mapping, kayaknya setiap hari itu nggak lepas dari bahasa bakat gitu ya. Nah, teman-teman nanti kalau memangnya sudah pernah assessment talent mapping, silahkan dibuka 114 aktivitas itu ada di lembar belakang ya, setelah peta bakat dan sebagainya. Silahkan dilihat bahwa itu adalah ciri khas dari talent mapping. Nah, dari situ nanti kita bisa membuat beberapa macam rangkaian kegiatan yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita gitu ya. Kemudian manfaat dari memiliki portofolio bakat anak. Yang pertama adalah tentunya sebagai alat ukur untuk melihat pola unik anak. Jadi teman-teman, tadi saya sudah garis bawahi bahwa yang namanya portofolio bakat anak itu kata kuncinya adalah unik ya. Jadi kemudian kedua sebagai bahan refleksi, evaluasi orang tua dalam memfasilitasi minat dan bakat anak. Kemudian yang ketiga sebagai bahan untuk menyusun aktivitas seru anak dalam mendukung minat dan bakatnya. Nah, ini dari 114 aktivitas yang ada dalam talent mapping itu sudah merupakan suatu sumber yang berlimpah agar teman-teman bisa menyusun aktivitas ke depannya gitu ya, karena di situ nanti ada klaster-klasternya gitu ya. Ada 114 aktivitas termasuk dari 15 yang termasuk dengan bakat yang bisa kita lihat secara fisik atau kelihatan secara panca indera gitu ya. Kemudian yang keempat sebagai referensi hipotesis yang dapat dicoba dalam rangka anak menemukan misi spesifik hidup yang telah ditugaskan Allah atasnya. Nah, jadi ketika kita sudah mengayakan gitu ya, mengayakan kegiatan anak, kemudian sudah merancang kegiatannya gitu. Ini kan ketika anak melakukan aktivitas, setelah kita amati gitu, setelah kita observasi, setelah kita catat, itu ada hipotesa-hipotesa yang bisa kita tarik gitu ya. Kemudian dari hipotesa-hipotesa inilah baru kemudian nanti kita bisa menentukan, oh kira-kira, ini baru kira-kira ya, misi spesifik si anak tuh ini gitu loh nantinya, sambil dirasa-rasa apakah nanti si anak akan menemui 4E-nya gitu. Kalau dalam pendidikan berbasis fitrah, usia akhir balik anak itu kita berharap anak-anak sudah menemukan peran spesifiknya ya dalam hidup. Jadi anak-anak usia SMP seharusnya dia sudah tahu dia tuh mau ngapain gitu, dia tuh mau apa gitu. Jadi nggak ada lagi anak-anak tuh yang bingung memilih jurusan gitu ya, apalagi mahasiswa salah jurusan ataukah orang dewasa yang salah profesi gitu ya. Jadi kita berharapnya dari portofolio bakat anak ini kita berharap tidak ada lagi anak-anak yang salah jalan, salah pintu gitu ya, sehingga dia bisa menjemput hidup yang 4E, termasuk bisa menjalankan misi spesifik hidup, karena bagaimanapun saya gitu ya, Mbak Nishum gitu kan, Mbak Andita, itu pasti masing-masing punya misi spesifik hidup. Ya walaupun kita sama-sama mungkin sebagai ibu, tapi kita masing-masing punya, Allah titipkan bahwa oh ini misi kamu loh Esti, oh ini loh misi kamu loh Mbak Nishum, ini misi kamu Mbak Andita gitu ya. Jadi masing-masing kita harus menemui misi spesifik hidup kita, apa sih kita diciptakan ke dunia ini gitu, termasuk anak-anak kita. Harus kita hantarkan mereka menuju itu gitu, menemui misi spesifik hidupnya. Kita lanjut ya. Ini yang saya tadi sampaikan ya, bahwa ketika kita menemui misi spesifik hidup kita, insya Allah ini hidup yang akan kita temui adalah hidup-hidup yang enjoy, easy, excellent, dan earn. Enjoy kita menjalaninya dengan sangat nikmat ya, dengan menyenangkan gitu ya. Kemudian easy adalah kita menjalani hidup itu dengan yang mudah ya, bidang-bidang yang kita lakukan ya buat kita mudah saja. Mungkin buat orang lain bidang tersebut bisa membuat dia mengerutkan dada, membuat dia merasa tidak nyaman atau apa gitu ya. Tapi kalau memang itu bidang kita gitu, itu sesuai misi spesifik hidup kita menjalaninya enak-enak saja gitu kan, bisa gitu ya, mudah gitu ya. Dan kemudian excellent bahwa kita memang bagus di situ, dan itu excellent itu bukan hanya pengakuan dari diri kita, tentu dari orang sekitar kita gitu, dari orang-orang yang merasakan kebermanfaatan dari yang sudah kita lakukan gitu ya. Baru kemudian kita bicaranya earn di sini adalah sebuah yang bisa kita hasilkan ya gitu. Hasilkan itu bukan berarti uang gitu ya, kalau memang di masyarakat yang memang memang capaiannya kadang dianggap uang gitu ya sebagai sebuah capaian hidup gitu, kekayaan, harta, tahta gitu ya. Tapi bukan itu ya, sebenarnya gini, kalau misi spesifik hidup kita sudah ketemu, di sini adalah artinya kebermanfaatan diri kita, sehingga kita tuh merasa plong, oh bahwa aku sudah menjawab panggilan Allah gitu ya, bahwa aku sudah sesuai yang sudah
apa yang Allah gariskan atas aku gitu, sehingga aku merasa hidupku bermanfaat gitu, selain buat diriku sendiri ya buat orang lain gitu. Itu ya, kita berharapnya anak-anak kita menemui hidup yang 4E ini. Oke, poin-poin pokok dari portofolio bakat anak. Pertama, catatan objek kesukaan anak yang sering diamatinya. Nah, ini begini. Jadi, teman-teman, ketika anak kita bermain, coba amati objek apa yang sering menarik perhatian dia, gitu ya. Apakah anak-anak kita suka dengan tumbuhan, gitu kan? Anak kita suka dengan hewan, atau anak kita suka justru dengan teman-temannya, gitu, mengamati teman-temannya, kah, gitu kah? Ya, maaf nak, boleh di sebelah sana nak. Jadi maaf ya ada iklan sedikit. Jadi nanti kita perhatikan objek kesukaan anak kita itu apa gitu. Yang paling sering dia amati apa gitu ya. Itu dicatat. Teman-teman catat. Kemudian catat perilaku unik anak yang sering dilakukannya. Misal ya, ketika anak kita menemukan ya misalnya katakan hewan yang terlantar kah, hewan yang tersakiti kah, lihat perilaku uniknya. Apakah dia diam saja gitu kan? Ini contohnya ya kalau hewan. Ataukah dia menolong gitu ya, ataukah ketika dia melihat suatu tumbuhan, kita lihat perilaku uniknya apa gitu. Ketika dia melihat tumbuhan itu kering, dia menyiramnya kah atau dia cuek saja. Nah, ini perilaku unik gitu. Ketika dia melihat temannya bersedih atau apa gitu ya, apakah dia ada kepedulian terhadap temannya atau dia cuek saja gitu. Jadi beberapa perilaku unik anak-anak ini sebetulnya sebagai sebuah bekal kita selaku orang tua nanti untuk menarik hipotesa-hipotesa yang seperti tadi saya sampaikan ya. Kemudian yang ketiga, catatan kegiatan kesukaan anak yang tidak bosan dilakukannya ya. Jadi yang namanya kita pasti semua punya kesukaan masing-masing, termasuk anak kita gitu. Jadi apa yang paling dia suka nih? Katakan kegiatan bermain apa yang dia suka, ya kan? Silakan teman-teman catat, amati. Kegiatan apa yang dia paling suka? Apakah dia lebih suka bermain dengan temannya ataukah dia lebih suka bermain sendiri? Gitu ya. Kemudian apakah dia lebih suka bermain dengan teman-temannya itu berupa dramatic play kah? Ataukah lebih suka bermain kegiatan yang memang cuma sekedar anteng-antengan gitu ya? Ataukah memang lebih suka kegiatan fisik gitu? Nah, itu teman-teman catat gitu. Kemudian yang keempat, catatan peran kesukaan anak yang sering diperankan olehnya. Nah, ini biasanya anak-anak usia dini kan suka ya permainan role play gitu ya, permainan pretend play gitu, bermain pura-pura. Silakan teman-teman catat, pilihan peran apa yang biasa dia suka mainkan. Nah, ini bisa jadi suatu bahan untuk kita memetakan bakat dia sejak kecil. Kemudian catatan pola unik anak. Nah, ini pola-polanya itu biasa setiap anak berbeda. Ketika mereka bermain bersama, itu akan kelihatan gitu. Mana anak yang memang katakanlah ya apa ya maksudnya kesannya dia mengatur-ngatur teman-teman di sekitarnya gitu kan. Ada anak yang kelihatan lebih berempati, dia mau berbagi semua mainannya gitu ya. Itu pola unik anak-anak gitu. Biasanya lebih kelihatan sekali ketika dia bermain bersama, bukan bermain sendiri gitu ya. Jadi saran saya adalah buat playdate bersama teman-teman di komunitas kah gitu kah, ataukah bersama tetangga, buat semacam janji-janji bermain gitu. Jadi dorong anak-anak kita jangan cuma bermain sendiri, karena ketika solitaire play gitu, bermain sendiri, itu kita punya objek atau punya subjek yang terbatas gitu ya untuk kita amati gitu. Sehingga hasil pengamatan kita tidak kaya gitu ya. Kemudian yang keenam, catatan inovasi anak yang ditelurkan berdasarkan keunikannya. Nah, ini catatan inovasi berupa ini, misalnya ya, dia menemukan suatu kasus gitu ya, ketika ada temannya yang menangis karena mainannya diambil sama temannya. Apa yang dilakukan si anak gitu kan? Ataukah apa? Misalnya ketika teman-temannya merancang kegiatan bermain apa gitu ya. Kemudian dia punya ide-ide untuk melakukan, ayo kita bikin misalnya katakan tenda untuk main sama-sama gitu ya, atau apa, ayo kita bertanam hari ini. Nah, inovasi-inovasi itu harus teman-teman catat gitu, karena itu sebuah capaian buat anak-anak kita. Dan catat rentang usia berapa ketika dia melakukan inovasi-inovasi tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, itu tadi portofolio bakat umum gitu ya. Ini saya mau bercerita sedikit tentang portofolio bakat. Bukan portofolio bakat aja sih gitu, karena sebenarnya yang namanya portofolio itu bisa digabungkan ya. Dari developmental portofolio itu kita bisa beralih kemudian ke portofolio bakat gitu. Karena memang buat saya pribadi yang namanya portofolio itu berkelanjutan gitu, berdasarkan range usia anak gitu, berdasarkan tahapan usianya. Jadi tidak berhenti di satu usia kemudian kita menyerah ataupun kita menutup buku portofolio begitu saja, enggak gitu ya. Kecuali ketika anak-anak kita sudah 10 plus, kita bisa menyerahkan kepada anak kita
untuk meneruskan portofolio yang sudah kita bangun ya. Nah, ini saya mau bercerita sedikit karena kalau saya gitu mungkin teman-teman, saya bukan seorang ahli ini ahli itu tidak gitu ya. Saya hanya ibu rumah tangga yang kebetulan mencoba meluaskan kebermanfaatan sehingga mungkin saya banyak bergerak di komunitas. Ya saya cuma bisa berbagi apa yang sudah saya lakukan berdasarkan pengalaman saya gitu. Mudah-mudahan dari pengalaman saya ini teman-teman bisa mengambil suatu inspirasi, bisa teman-teman tiru atau bisa teman-teman amati, kemudian teman-teman bisa lakukan yang lebih baik dari saya. Saya yakin bisa. Kemudian ini adalah perjalanan portofolio kami ya. Ini portofolio dari anak sulung saya kebetulan. Kenapa anak sulung saya yang saya ambil? Karena anak kedua saya itu sudah lebih sering saya post di media sosial gitu ya. Jadi memang kegiatannya itu lebih portofolio lebih sering online gitu. Sementara kalau anak yang pertama itu betul-betul saya melakukan tulisan tangan gitu ya. Betul-betul mencatat gitu. Jadi kelihatan lebih inilah maksudnya effortnya ya lebih kelihatan gitu. Kemudian niatnya bisa lihat dari foto-fotonya gitu. Ini adalah beberapa dokumentasi dari sulung saya gitu ya. Ininya mana ya? Oh, ini dia kursornya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini adalah kebenaran bakat saya itu input. Input itu kalau dalam talent mapping adalah suka mengumpulkan gitu. Sesuatu segala macam dikumpulkan. Jadi kalau buat orang sesuatu yang memang memorable ya, yang memang harus layak diingat, sesuatu yang memang ini pasti jadi kenangan berarti gitu, itu pasti saya kumpulkan. Jadi untuk sulung saya, dari mulai saya hamil itu test package saya kumpulkan, saya tidak buang gitu ya. Di sini ada ininya tutupannya gitu sehingga insya Allah aman ya, maksudnya tidak kemana-mana najisnya itu gitu ya. Cuma foto yang mewakili saja. Ini adalah buku pemeriksaan kesehatan dia. Kemudian ini adalah buku portofolio. Saya menyebutnya portofolio hari itu saya juga belum tahu bahwa itu yang namanya portofolio gitu ya. Jadi ketika saya belum menjadi ibu itu saya memang sudah berniat bahwa ketika anak saya lahir setiap momen bersamanya gitu ya. Saya tidak mau momen-momen apapun terlewat begitu saja karena saya tidak tahu seberapa sanggup saya bisa mengingat gitu ya. Kemudian anak saya sendiri pun kalau misalnya mendapatkan hal seperti ini kan dia akan lebih senang gitu ya karena seberapa sih anak-anak bisa mengingat di atas 3 tahun dia baru bisa punya memori ya kan, bisa mengingat masa kecilnya, itu pun bisa dibantu dengan foto ataupun dokumentasi gitu. Coba teman-teman resapi. Biasanya ketika kita melihat sebuah kenangan itu lebih mudah ketika kita melihat sebuah foto. Nah, itu sebab saya mengazamkan diri untuk mencatat itu. Kemudian ini adalah catatan perkembangan anak saya dari bulan ke bulan, semua aspek perkembangannya saya tulis gitu ya. Ini tulisan tangan nih semua. Kemudian ini adalah catatan-catatan dia harian ya. Ini developmental portfolio ya, jadi teman-teman catatan perkembangan anak-anak gitu dari mulai sakitnya kah, apakah perkembangan dia bisa duduk, bisa merangkak gitu ya, segala macamnya kita catat. Kemudian ini perjalanan ketika anak saya sudah mulai 2 tahun ke atas gitu. Saya foto, kemudian hasil karyanya juga saya foto. Teman-teman nanti bisa lihat di sini. Ini foto-foto ini bukan tidak bercerita. Foto-foto ini teman-teman bisa lihat bahwa ini ada momen-momen yang saya bisa akhirnya mencatat keunikan dia tuh apa gitu. Kemudian sehingga saya bisa melakukan hipotesa-hipotesa ke depannya gitu. Nah, ini adalah portofolio yang saya lakukan sekarang gitu ya. Anak-anak saya catat di Facebook gitu karena memang dari mereka melakukan kegiatan, tidak semua ya, tidak semua, hanya beberapa yang saya pilih, saya posting di Facebook gitu, termasuk sifat-sifat uniknya, kemudian hal unik apa yang terjadi gitu ya, itu saya catat di sini. Nanti teman-teman bisa lihat atau berkawan dengan saya di Facebook untuk bisa tahu gitu ya bagaimana saya membuat portofolio online gitu.
Nah, ini kemudian prediksi bakat dari observasi dan data portofolio yang sudah saya lakukan. Tadi saya sudah bicarakan bahwa foto-foto tadi, catatan-catatan tadi itu adalah sebuah harta karun yang menjadi bahan untuk hipotesa kita gitu ya. Menarik sebetulnya bakat apa yang dimiliki anak kita sehingga ini bakat-bakat ini sebetulnya mendukung untuk peran dia sebagai apa gitu ya. Jadi berdasarkan hasil hipotesa saya gitu ya, anak saya ini adalah seorang yang suka berteman dengan orang lain. Dari dulu dia itu suka ketika ada kawan. Bahkan keinginan dia bersekolah sejak kecil itu adalah ingin punya kawan. Bukan dia ingin belajar atau apa gitu. Dia ingin punya kawan gitu. Jadi saya berpikir bahwa bakat dia ini relator. Dia suka berteman gitu. Dan itu masuk ternyata setelah dia ikut assessment talent mapping di usianya yang ke-14 kemarin, itu ternyata bakat relatornya adalah bakat nomor 8 ya. Kalau secara talent mapping itu bakatnya masih gue ya. Masih bakat dia gitu. Walaupun ternyata bukan di merah gitu. Kemudian saya melihat ide-ide unik dia yang orisinal gitu ya. Dari dia kecil itu dia selalu penuh dengan ide gitu ya. Jadi buat ini, buat itu, suka ini, suka itu gitu. Bahkan dia sering memberikan lemparan-lemparan ide kepada keluarga gitu ya. Di rapat-rapat kami keluarga itu suka memberikan ide-ide. Saya merasa dia adalah seorang yang ideation atau memiliki banyak ide. Nah, itu ternyata terbukti ketika dia melakukan assessment itu ada di urutan yang ketiga. Kemudian includer itu adalah orang-orang yang suka tidak mau ya ada orang yang ketinggalan gitu. Orang includer suka memperbesar kelompoknya sehingga buat dia no one left behind. Tidak ada orang yang boleh ditinggalkan di belakangnya gitu. Semua orang harus terlibat gitu. Nah, ini saya lihat kenapa ketika dia bermain bersama teman-temannya dari kecil tuh saya sudah petakan bahwa oh anak saya ini ketika ada teman yang nggak dikawani sama temannya, dia merangkul loh temannya itu gitu. Jadi itu bakat-bakat tadi ya kalau saya belum simpulkan secara bakat, sifat unik dia, pola unik dia gitu. Itu yang saya tadi sampaikan harus dicatat teman-teman ya. Karena ini akan ternampak dari kecil sebetulnya kalau teman-teman jeli karena alat observasi yang paling mutakhir itu sebenarnya bukan tools gitu, tapi mata kita selaku orang tua gitu. Jadi dari kecil biasakan kita jeli, kita peka mencatat apa sih sebetulnya sifat unik anak-anak kita gitu ya. Kemudian yang keempat, tebakan bakat saya ada di developer. Kenapa? Karena ketika dia menguasai suatu semacam ilmu, buku atau apa, dia berbagi sama temannya gitu. Aku baru belajar ini loh, aku ini gitu. Jadi saya berpikir bahwa developer ini termasuk bakat merahnya, tapi ternyata yang melesat ya ke angka 14, walaupun itu masih bakat yang gue gitu ya, masih bakat yang dia lah gitu. Kemudian yang kelima, futuristik. Orang-orang futuristik adalah orang yang suka berpikir jauh ke depan, sering dibilang sebagai pemimpi atau penghayal ya. Futuristik ini kenapa? Karena dari kecil anak saya ini suka bukan bercita-cita ya, dia suka gini loh. Nanti kalau Rindu besar tuh seperti ini ya gitu, nanti begini begitu gitu. Jadi banyak sekali yang dia impi-impikan di masa depan gitu. Yang kadang kita sendiri nggak nyambung gitu. Saya futuristik saya kuning gitu. Kalau ngobrol sama saya masih kadang nyambung sih, tapi kalau untuk orang-orang yang futuristiknya jauh itu kadang dia dianggap orang-orang anak yang kejauhan ngomongnya gitu ya. Tapi ternyata betul gitu bakatnya pas gitu. Kemudian yang belief ini saya lihat dari kecil dia itu suka melayani orang lain gitu. Jadi ketika temannya misalnya mau apa gitu ya, itu dia suka maksudnya suka membantu temannya, suka nak boleh maaf nanti aja nak, boleh ya Umi lagi. Kemudian yang ketujuh itu adalah learner. Learner ini adalah dia suka belajar karena memang dia selalu ingin tahu terhadap ilmu-ilmu baru atau apapun itu dia selalu tertarik untuk belajar. Nah ini betul memang termasuk bakatnya di kuning gitu ya. Salah satu lagi adalah bakat empati ya. Empati itu saya pikir juga termasuk bakat merah atau kuning dia, tapi ini melesat di putih ya. Putih itu masih netral sih gitu, itu bisa naik gitu ya. Kenapa? Karena memang gini, ketika dari kecil dulu, ketika ada anak yang sedih gitu ya, dia akan mencoba memberikan maksudnya menghibur dia gitu ya, itu gitu. Nah teman-teman catat sifat unik anak kita ketika bermain itu apa, gitu. Silakan dicatat, diamati. Jangan lupa dokumentasi, ya. Kemudian, kamu jalan. Halo. Halo, ya Mbak. Nggak tahu nge-freeze nih.
Tunggu bentar ya Mbak Nisha ya, Oke. nge-freeze nih. Heeh. Oh, naik ya. Nggak bisa ya Mbak ya? Oh, nge-freeze nih. Kelihatan nggak Mbak Nisum? Kelihatan. Atau mungkin nggak usah di full screen. Kelihatannya yang mana? Yang prediksi bakat dari observasi yang materi sebelumnya. Kesimpulan bakat. Itu yang nampak di situ gitu ya? Iya. Aku tahu. Oh, oke. Ini ada jeda ini nih. Sebentar ya Mbak. Iya. Atau Mbak sampai sini apa namanya, kita apa mau buka pertanyaan dulu gitu? Karena ini sudah mau akhir sih sebetulnya. Boleh ya? Kita sampai jam berapa sih Mbak? Kita sampai jam 21.00. Oh, oke, berarti sebentar lagi ya. Oke, baik teman-teman. Jadi di slide saya selanjutnya sebetulnya ada saya paparkan bahwa yang mau saya bilang gini, dari bakat-bakat anak kita itu kita sudah bisa melakukan hipotesa-hipotesa kira-kira peran apa yang akan dia ambil selanjutnya gitu. Nah, kalau dari apa yang saya amati dari anak saya adalah dia adalah anak yang suka dengan hewan gitu ya, sehingga ketika dia di usia 9-10 itu dia bilang bahwa dia ingin jadi behaviorist gitu ya, ahli perilaku kucing, yang which is mungkin di Indonesia kurang terlalu kedengeran gitu ya. Saya mendukung gitu, bahkan keluarga mendukung. Saya yang tadinya alergi terhadap kucing gitu ya, karena saya punya asma, ya akhirnya membuka diri gitu untuk kemudian memberikan ruang kepada anak saya untuk mengayakan aktivitas dia di bidang yang dia memang sukai gitu ya. Itu sebetulnya yang harus dilakukan sebuah keluarga ya, saling dukung gitu ketika anak kita sudah mulai misalnya menunjukkan ketertarikan terhadap suatu bidang gitu. Kita sebagai orang tua harus memfasilitasi justru bidang apa yang dia memang ingin selami lebih lanjut gitu ya. Jadi kalau dalam talent mapping itu ada yang namanya 3B ya. Jadi beragam aktivitas yang kita tawarkan kepada anak-anak kita itu untuk anak-anak kita coba apakah di aktivitas mana dia suka gitu ya, di aktivitas mana dia memang merasa bahwa dirinya enjoy dan isi gitu. Sebelum kita menuju ke excellent dan earn tadi ya, enjoy dan isi ini harus lewat dulu gitu. Karena kenapa? Sesuatu yang kita mungkin bisa, belum tentu itu kita sukai. Sesuatu bidang yang kita sukai, belum tentu kita bisa. Nah, kalau yang namanya bakat itu keduanya. Jadi kita memang kita enjoy, kita sukai, kita lakukan, anak kita lakukan, dan dia bisa. Itu gitu kata kuncinya ya. Kemudian tadi beragam aktivitas, kemudian bertemu banyak orang. Nah, tadi ya saya juga sarankan bahwa anak-anak kita jangan solitaire play aja, tapi harus melakukan kegiatan-kegiatan bermain bersama teman-temannya. Kita dorong dia gitu ya untuk bisa bertemu dengan banyak orang gitu, sehingga kita bisa mencatat pola-pola unik dia ketika bertemu dengan orang lain itu bagaimana, ketika bekerja sama itu bagaimana, ketika kita minta ini itu tuh bagaimana dalam lingkup sosial gitu ya, sehingga karena kalau di rumah saja itu memang terbatas gitu, bahan kita untuk mencatat itu terbatas ya, sehingga kita memang saya sarankan tergabung dalam suatu komunitas supaya kita punya pengayaan gitu ya untuk anak-anak kita. Kemudian tadi sudah beragam aktivitas, bertemu banyak orang. Ya, yang ketiga adalah berulang-ulang sampai kita menemukan polanya gitu ya. Karena yang namanya bakat itu berulang-ulang gitu. Jadi kalau misalnya cuma sekali-sekali aja itu belum bakat gitu ya. Misalnya dia kelihatan sekali-sekali sebagai anak yang peduli terhadap temannya, itu belum bakat. Kecuali itu muncul berulang-ulang gitu ya, itu baru bisa kita katakan sebagai bakat gitu ya. Mbak Nisum? Iya Mbak. Yang muncul sharing screen saya masih yang tadi ya? Ini yang manfaat memiliki portofolio bakat anak. Oke, sudah ngacak-ngacak kemana-mana. Iya, bentar ya Mbak ya. Oke. Apa mau jawab pertanyaan terlebih dahulu? Ya, bentar Mbak. Pertanyaannya sudah ada yang masuk kah Mbak?
Udah, ini ada banyak Udah yang ya? sudah bertanya di Iya, iya, kolom chat. iya, iya. Sebentar Mbak. Ini udah ini ya. Laptopnya nggak bisa support ini karena kebanyakan. Baik Mbak, kalau nggak kita langsung ke kolom ke chat aja dulu ya. Maksudnya kita jawab Oke. pertanyaan dulu. Oke. Karena ini juga sudah selesai. Oh ini Mbak, saya cuma Oi. bilang ya. Saya mau bilang, maksudnya buat teman-teman gitu, kadang sebagai ibu gitu, memang kita sudah overwhelming terhadap tugas-tugas, gitu, terhadap hal-hal yang mungkin kita jalani sehari-hari gitu ya. Jadi kadang memang tangan kita hanya dua gitu ya. Ketika kita mau menangkap apel dari sebuah pohon yang jatuhnya saat bersamaan, kita memang kadang-kadang harus merelakan ya. Maksudnya tidak semua apel itu akan terambil. Gitu. Kita harus relakan apel mana yang harus kita perjuangkan untuk bisa kita tangkap gitu ketika dia jatuh. Termasuk kita sebagai ibu gitu. Memang banyak hal apel-apel yang berjatuhan kepada kita, apakah pekerjaan, karir, macamnya, hubungan dengan orang lain. Nah, jangan sampai apel yang jatuh itu adalah anak kita yang kita biarkan dia jatuh gitu ya. Jadi momennya jangan sampai anak-anak kita itu sebuah apel yang jatuh ke tanah tapi tidak kita ambil. Momen-momen mereka tidak kita catat dengan baik, tidak kita catat dengan sesama gitu ya. Sehingga momennya lewat begitu saja dan kita tidak tahu apa-apa tentang anak kita gitu. Jadi ini ada suatu kata-kata yang sangat powerful saya dapatkan. Ini saya tapi tidak tahu sumbernya gitu ya. Silakan teman-teman baca, resapi. 100 tahun dari sekarang tidak peduli berapa uang, berapa banyak uang di bank yang saya miliki, jenis rumah seperti apa yang saya tinggali, dan juga jenis kendaraan apa yang saya miliki, saya naiki, tapi di dunia akan berbeda karena saya pernah menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan anak saya. Gitu. Mudah-mudahan ini bisa diresapi oleh teman-teman semua karena kita selaku ibu gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya suka terharu kalau ngomongin fungsi sebagai ibu ya. Oke Mbak Nisam, kita masuk ke dalam tanya jawab saja. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Oke. Oke, lanjut Mbak Nisam. Oke, itu tadi ya pemaparan dari Mbak Esti yang luar biasa. Iya, izin minum. Kita langsung ke pertanyaan ya Mbak ya. Ini dari Bunda Agustin. Beliau ingin bertanya, selama pandemi anak nggak bisa main bersama, bagaimana memberikan wahana untuk dapat bersosialisasi? Nah itu gimana tuh Mbak Esti? Iya, ini langsung jawab gitu ya berarti ya? Boleh, mau di pertanyaan dulu atau dari Bunda Boleh. Langsung mau dijawab? Atau kita baca 3 Boleh pertanyaan? Saya jawab aja ya. Boleh 3 pertanyaan nanti biar iya, biar saya catat supaya nggak lupa ya. Oke Mbak, silakan 2 pertanyaan lagi. Oke, ini dari Bunda Muthoharo aja, maaf ya kalau salah bacanya namanya. Ini pertanyaan ada 2. Yang pertama, apakah menghafal Al-Quran termasuk bakat? Iya. Dan yang kedua, beberapa kali saya mendapati berita penculikan anak yang berawal dari aktivitas medsos yang sering menampilkan kegiatan atau profil anak. Apakah aman menyampaikan portofolio di medsos? Oke. Selanjutnya dari Bunda Nur Husnia, izin bertanya Mbak, untuk mengamati bibit bakat, apakah bisa dari bayi? Apa saja aspek yang bisa diamati untuk usia dini? Kita 3 pertanyaan dulu ya. Iya, boleh. Oke, silakan Mbak untuk dijawab pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman penanya. Mudah-mudahan bismillah saya bisa menjawab ya. Kalau misalnya nanti saya tidak bisa menjawab, saya akan yuk kita cari sama-sama. Karena itu biasanya saya lakukan sama sama anak-anak di rumah ataupun sama teman-teman kecil di sekolah ya. Jadi yang pertama ya, di masa pandemi ini nggak bisa sosialisasi. Iya,
memang ini yang membuat apa ya, maksudnya kalau buat saya ini bukan sebuah hambatan, tapi ini adalah sebuah tantangan gitu. Jadi yang playdate itu bisa tetap kita lakukan, tetap dengan ya apa ya, mengedepankan prokes ya. Jadi buat anak-anak usia dini mungkin agak sulit karena mungkin apa ya, kedisiplinan mereka memakai masker dan sebagainya itu ya mungkin harus kita ingatkan berulang kali gitu. Tapi saya rasa kalau untuk lingkungan-lingkungan kecil itu bisa kita mulai gitu. Misalnya apa di rumah itu kan kalau memang yang lebih dari satu anaknya itu bisa apa kakaknya kah, apa adiknya gitu. Kalau memang rentang usianya jauh, si kakak tidak mau terlibat, justru ini malah jadi tantangan buat kita menyatukan keluarga kita kembali gitu ya di masa pandemi ini. Ataukah kalau ini karena gini, ini kembali kepada keputusan keluarga masing-masing ya dan lihat di mana kita tinggal gitu. Kalau di Aceh sendiri, alhamdulillah ya memang sama sih ada COVID juga, tapi orang-orang Aceh ini apa ya, maksudnya kami aktivitas itu lebih seperti biasa gitu. Cuma di awal-awal aja agak sepi jalan gitu ya, tapi setelah beberapa bulan itu normal gitu ya, kecuali kalau memang yang berhubungan dengan pemerintahan. Misalnya kita mau field trip ke sebuah hutan kota atau apa, itu semua masih ditutup sarananya. Tapi kalau untuk playdate kecil-kecilan itu sudah berjalan gitu. Jadi teman-teman lihat di lingkungan sekitarnya kira-kira sudah apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi kalau untuk tetangga-tetangga yang kira-kira memang di radius wilayahnya itu aman, tidak ada apa ya, maksudnya bersentuhan dengan COVID, saya rasa bisalah dimulakan dengan mengutamakan prokes gitu ya. Itu ataukah masih mau menunggu sampai situasi aman, ya berarti kita dorong anak-anak kita terlibat dengan apa saudaranya gitu ya. Ataukah mau lewat online gitu silahkan karena kan aktivitas sekarang sudah banyak yang online. Tawaran-tawaran kelas itu sudah banyak yang online. Jadi anak-anak kita kayak anak saya gitu, itu dia suka kegiatan-kegiatan. Sebetulnya gini, anak saya itu kan apa ya, maksudnya punya hambatan perkembangan ya. Anak saya itu ada apa ABK lah sebetulnya gitu. Walaupun ABK-nya ini masih high function. Untuk anak saya yang sulung tadi, yang teman-teman lihat contoh portofolionya, itu anak saya bukan anak kebanyakan ya, bukan anak normal gitu, tapi dia masih bisa mengikuti kelas-kelas online. Padahal ada PR di fokus dan konsentrasinya, tapi alhamdulillah untuk suatu bidang yang memang dia sukai, dia minati, ternyata dia bisa. Nah, makanya ketika bidang yang kita tawarkan itu memang disukai, diminati anak kita pasti suka dan memang memberikan komitmennya di situ. Gitu. Jadi jangan takut menawarkan anak-anak kita kegiatan, kalau memang itu dia sukai akan kelihatan. Anak-anak kita akan ada bosannya di situ. Bahkan nagih ya. Kalau kegiatan yang memang dia sukai banget, itu akan nagih. Gitu. Kelihatan dari bahasa tubuhnya. Dia nggak tahu waktu, dia akan nagih seperti itulah kira-kira ya. Jadi mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang pertama. Yang kedua, hafal Al-Quran apakah bakat ya? Untuk menghafal Al-Quran apakah bakat? Iya, memang kita selaku Muslim ya, memang sebuah kehormatan, sebuah keistimewaan buat kita untuk bisa menghafal Al-Quran gitu. Dan berbondong-bondonglah orang tua untuk membuat anaknya menjadi hafiz dan hafizah gitu ya. Padahal sebetulnya untuk menghafal Al-Quran ini juga di masa Nabi juga tidak semua orang menghafal Al-Quran ya kan. Jadi kalau kita memang dorong anak-anak kita untuk menjadi hafiz dan hafizah itu boleh. Tapi jangan kita tidak melihat kemampuan anak-anak kita. Saya pernah punya cerita di sini, ada satu anak teman kecil di sekolah yang kebetulan saya bersama sahabat kelola, itu dia seorang hafiz ya, punya target-target hafalan. Kebenaran anak ini adalah usianya SD saat mengalami kasus ini. Dia punya target hafalan, kemudian juga hafalan yang sudah dia kuasai itu sudah cukup membanggakan untuk anak seusianya. Ternyata anak kita ini stres, gitu. Dia punya kendala di sosial emosional. Ketika dia marah, dia tidak bisa lagi mengatakan lewat kata-kata. Yang dia lakukan adalah melempar kursi, melempar benda-benda di sekitarnya, gitu. Jadi kita tidak mau kan anak kita yang hafal Al-Quran tapi memiliki perilaku seperti itu gitu. Jadi teman-teman, para orang tua, kita boleh memiliki cita-cita anak kita hafiz dan hafizah, tapi jangan lupa untuk mengupdate seberapa mampu anak kita, seberapa suka dia, ya kan? Saya tidak bilang bahwa yang namanya menghafal itu tidak boleh, enggak gitu. Tapi jangan lupa tanyakan anak-anak kita,
Apakah dia memang nyaman di situ? Dan yang namanya kalau kita gali ke bakat, iya, yang namanya menghafal itu perlu bakat disiplin. Ada bakat disiplin dalam talent mapping, ya kan? Kemudian perlu bakat konsistensi, ya kan? Jadi tidak semua orang, anak-anak atau kita pun sendiri memiliki bakat ini gitu, ya kan? Tidak semua anak-anak memiliki bakat ini. Bayangkan anak-anak yang tidak punya bakat disiplin, bagaimana dia tersiksanya? Dia mungkin bisa, tapi apakah dia suka? Ya kan? Itu yang jadi kunci. Dia mungkin bisa, apakah dia suka? Gitu. Ya. Jadi jangan lupa update perasaan anak kita gitu. Oke ya Bu, mudah-mudahan menjawab. Kemudian tadi penculikan karena mengupdate di sosial media. Oke, itu balik ke personnya masing-masing sih ya Bu ya gitu ya. Maksudnya saya pribadi ya mungkin bisa dikatakan karena bakat saya deliberatif saya sangat jauh gitu mencelos di nomor 33. Saya termasuk orang yang banyak di area relating ya Bu ya. Jadi kadang kewaspadaan saya memang kurang gitu ya. Kemudian saya merasa bahwa dunia ini seharusnya jadi tempat yang aman-aman saja, baik-baik saja, walaupun ternyata tidak seperti itu gitu ya. Nah ini balik lagi kembali kepada kita gitu, mau seberapa jauh memfilter informasi yang kita berikan ke sosial media, kemudian juga mungkin lingkup tempat tinggal kita ya harus kita perhatikan lagi gitu. Kalau di Aceh memang so far, alhamdulillah kita masih aman nyaman gitu ya. Jadi insya Allah tidak apa-apa gitu. Kemudian juga maaf ada iklan. Jadi kita lihat di mana kita tinggal dulu, seberapa amankah tempat tinggal kita gitu ya. Kemudian juga kita sendiri yang menyaring kira-kira apa yang mau kita bagikan ke sosial media. Alhamdulillah kalau di Aceh itu kan skupnya masih kecil ya, Banda Aceh itu kota kecil gitu. Kemudian juga kita berkomunitas gitu ya, punya teman-teman gimana ya, rata-rata teman yang kita kenal itu kenal juga dengan yang lainnya gitu. Jadi sebuah kayak sebuah sarana keamanan yang sudah ini gitulah. Jadi kalau di kota lain saya tidak bisa bilang bahwa seperti itu. Makanya kenali dulu di mana kita tinggal ya. Karena ini kan termasuk kearifan lokal yang harus kita kuasai juga gitu ya. Ketika kita mau menginternalisasi sebuah nilai-nilai kepada anak kita, tentu kita harus mengenal dulu budaya lokal yang ada di sekitar kita gitu ya. Kemudian itu tadi mudah-mudahan menjawab. Jadi kembali kepada Ibu. Nah, kemudian pilihannya di sosial media itu kan tidak harus di post publik gitu ya. Itu bisa kita private gitu ya. Kemudian juga ada blog-blog ya kan yang bisa kita kunci gitu. Jadi silahkan karena gini kemarin teman saya Mbak Wan sudah membahas ini gitu. Buat saya pribadi menulis tangan juga sebuah PR besar buat saya karena entah kenapa makin ke sini tulisan tangan saya makin nggak kebaca bahkan bagi buat saya sendiri gitu ya. Jadi pilihan mengetik itu jauh lebih mudah gitu. Nah ini makanya mungkin kebanyakan ibu-ibu gitu ya sekarang kan ibu-ibu zaman now lebih suka untuk mengetik, memposting gitu ya karena memang sudah dimudahkan dengan aplikasi dan sebagainya. Tapi sebetulnya buku portofolionya Mbak Andita nih yang bakal sudah launching ya, tapi belum sampai mungkin ke tangan-tangan para pemesannya. Nah ini juga bisa nih jadi salah satu alternatif buat kita nanti mencatat perkembangan atau portofolio anak kita. Oke Mbak, mungkin mudah-mudahan terjawab yang kedua. Sekarang kita ke yang ketiga. Bakat sejak bayi apakah kelihatan? Ya sebetulnya kalau secara 2 tahun pertama ya yang namanya bayi masih hampir sama ya, gitu ya. Jadi komunikasi dia masih lewat yang bisa dia kuasai ya menangis, tersenyum gitu. Tersenyumnya belum dengan tujuan ya gitu. Kalau menangis itu sudah dengan tujuan. Orang-orangnya ibu-ibu yang peka pasti sudah tahu gitu ketika anak kita menangis karena lapar itu bagaimana, ketika anak kita menangis itu karena popoknya basah itu bagaimana, ketika dia mencari perhatian ingin diajak main itu bagaimana tangisannya, itu pasti ibu-ibu yang maksudnya memang lekat dengan anaknya, memang mendampingi anaknya itu pasti sudah tahu. Ini anak saya menangis karena ini, bahkan tanpa melihat lagi dia sudah tahu gitu ya. Jadi kalau anak-anak bayi itu masih belum kelihatan sebetulnya, karena bagaimanapun kita mengamati itu sebetulnya bukan simsalabim gitu. Makanya kalau dalam talent mapping mata kita selaku orang tua itu adalah alat observasi. Jadi bukan toolsnya gitu. Jadi kita tidak boleh bersandar kepada tools mempercayakan anak kita yang sudah kita didik dari kecil kita lebih percaya tools. Enggak. Makanya kita harus mengenali anak kita dari kecil, mencatat dan mendokumentasi setiap tahapannya supaya
jangan sampai miss nih. Nanti kalau misalnya tools-nya dia isi asal-asalan, ketika menjawab pertanyaannya kan datanya sudah berbeda, ya kan? Gitu. Kemudian yang kedua, aspek bakat ya, dari usia dini ya, kalau nggak salah tadi gitu ya. Aspek bakat apa yang dari usia dini bisa dipetakan ya. Kalau yang namanya aspek-aspek bakat apa, kalau dalam talent mapping itu bakat itu ada 2 ya. Jadi bakat yang berupa panca indera yang bisa kelihatan dengan panca indera itu seperti yang teman-teman pahami bahwa bakat itu misalnya menari, menyanyi, modeling gitu ya. Apalagi misalnya merias wajah gitu ya, bertanam gitu. Itu apa kegiatan olahraga, kegiatan fisik gitu. Itu mungkin bisa kelihatan, oh ternyata anak ini dia jago renang loh, oh dia berbakat nih di renang, itu bisa kelihatan dengan mudah. Tapi ada bakat yang tidak terkait dengan fisik yang bisa kita lihat secara indrawi ya gitu. Nah misalnya anak-anak yang mungkin sejak kecil tadi seperti saya sampaikan contohnya, seperti misalnya anak saya yang ketika melihat temannya kesulitan dia merangkul gitu ya, ketika temannya ditinggalkan oleh teman-teman yang lain tidak diajak main, dia kemudian melibatkan temannya itu gitu. Ini buat kita mungkin bukan sesuatu yang apa ya maksudnya bukan sesuatu yang padahal itu adalah sifat unik, itu harus dicatat karena itu adalah bakat. Tidak semua orang memiliki itu, ya kan? Tidak semua anak ketika melihat temannya tidak diajak main dia akan menarik temannya untuk terlibat lagi. Tidak semua anak mungkin punya kepedulian ketika ada binatang yang terperosok ke got dia membantu gitu ya. Tidak semua gitu. Jadi sifat-sifat unik ini itu sebetulnya pelambang bakat anak-anak kita ke depannya. Kalau memang itu menetap berulang-ulang gitu ya, dan bahkan bisa menjadi sesuatu yang produktif itu adalah bakat. Jadi ketika anak-anak kita misalnya, contoh tadi ya anak saya itu dia berempati terhadap kawannya, itu memang dia memiliki empati bahkan bukan cuma kepada orang lain gitu, kepada hewan, kepada makhluk hidup lain gitu, itu memang dia memiliki empati ataupun kasih sayang gitu ya. Nah empati ini bakat gitu. Anak-anak yang gampang menangis, itu bakat sebetulnya. Jadi jangan dikatain cengeng. Ya, anak-anak yang ketika bermain ngotot gitu, ini aku maunya gini nih gitu, dia kelihatan lebih mengorganisasi teman-temannya, mengorganisir temannya ya. Oh kamu berperan sebagai ini, kamu ini gitu. Kita ngelihatnya ini anak egois banget gitu ya, ini anak kok mau menang sendiri gitu kan. Padahal itu bakat. Bayangkan kalau pemimpin tanpa bakat itu bagaimana? Iya kan? Sebagai pemimpin dia harus punya bakat untuk bisa memimpin orang lain. Kalau dalam talent mapping dia harus punya yang namanya komen, ya kan? Kalau dia tidak punya komen, dia nggak bisa memimpin, dia malah yang jadi orang yang dipimpin, ya kan? Nah itu bakat gitu. Jadi jangan sampai melabel anak-anak kita maksudnya sesempit dari yang mungkin kita tidak tahu gitu ya. Misalnya anak-anak yang kelihatan suka nangis, cengeng gitu, anak-anak yang nggak mau ngalah gitu ya, egois nih gitu kan, enggak gitu, itu bakat gitu, sifat-sifat unik itu kita catat aja gitu ya. Terus anak-anak yang memang lebih suka menyendiri, sukanya misalnya ngulik sesuatu, ya kan, ini anak-anak yang memang berbakat intellection gitu, anak-anak yang memang suka berpikir gitu, jadi jangan dibilang, ih Cooper apa gitu, enggak gitu ya, jangan gitu ya. Seperti itulah kira-kira gitu ya, bakat yang bisa kita amati dari usia dini gitu. Oke, Mbak, silakan. Mbak Nishom. Oke, semoga bisa terjawab ya Bunda ya. Selanjutnya kita mau interaksi mungkin Mbak ya, ada Bunda yang biar kelihatan lebih rame nih kita mau dengar Bunda yang dari tadi nggak enak banget ya kayak ngomong sendiri gitu. Ya. Adakah Bunda yang mau tanya langsung dengan Mbak Esti? Silakan panitia untuk bisa diaktifkan follow ininya ya, suaranya. Ada Bunda mau berinteraksi langsung ingin bertanya kepada Mbak Esti. Silakan Bunda bisa angkat tangannya. Ayo Bunda, ada yang mau bertanya? Biar kita kelihatan lebih rame nih, ya kan? Jadi Bunda lebih enak mungkin mau bertanya, mau mengutarakan unek-unek selama ini. Silakan Bunda, ada yang mau berinteraksi langsung dengan Bunda Esti? Ayo silakan. Saya mau kasih door prize deh untuk yang mau menanya langsung. Wah, iya. Kalau nggak mau saya nih ya. Saya dapat door prize nih. Ayo Bunda. Saya mau kasih buku saya. Dapat door prize dari Bunda Esti yang mau bertanya. Saya mau kasih buku. Ini ada buku
gara-gara talent mapping. Wah, Masya Allah. Ya, Aduh, jadi langsung nih. gara-gara talent mapping ini, Langsung. ada yang tanya ya langsung. Oke, siap. Tapi ongkos kirim ditanggung pemenang ya. Oh ya, oke, ongkos kirim langsung ditanggung oleh pemenang ya. Iya. Oke, untuk panitia mungkin bisa langsung dihidupkan mute-nya. Ada Mbak Rika Ashifa. Udah siap, Mbak? Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda Esti. Salam Iya, kenal. malam. Saya Rika dari Kutai Kartanegara dari Kalimantan Timur, Bunda Esti. Iya, Masya Allah. Masya Allah, saya sempat minder dengan portofolio yang Bunda Esti tuliskan. Jadi apa saya nanti bisa menuliskan setiap detail perkembangan anak-anak saya gitu. Jadi Bunda Esti sangat detail dan memang mungkin karena bakat itu tadi ya Bunda Esti ya. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana Bunda Esti untuk manajemen mengamati dan menulis pada anak-anak kita apabila lebih dari satu anak. Seperti apa sih Bunda Esti manajemennya untuk mengamati dan menuliskan, kan masing-masing anak ini perkembangannya berbeda. Apalagi saya ini yang pertama sudah menuju 7 tahun, yang kedua ini masih bayi, masih 8 bulan. Jadi kan terpaut kebutuhan untuk perkembangannya sangat berbeda gitu Bunda Esti. Iya. Terima kasih Bunda. Tadi yang slide terakhir tadi sangat menyentuh sekali bagi saya. Iya, saya pun tadi hampir menangis karena saya sebetulnya cengeng Bun orangnya ya, maksudnya mudah menangis gitu. Jadi setiap saya sampaikan materi yang berkaitan apalagi dengan fungsi kita selaku ibu, itu saya suka tidak bisa menahan tangis karena saya teringat perjalanan saya sendiri gitu ya, kemudian perjuangan teman-teman juga gitu ya selaku ibu gitu. Karena tidak mudah kita memang maksudnya menjalankan peran ibu ini gitu ya. Gitu kira-kira Mbak Ika. Yuk kita mau jawab terus berarti? Oke. Terima kasih Bunda Esti. Iya, Mbak Rika, mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Tadi pertanyaannya berarti gimana Mbak Nishom mau menyimpulkan pertanyaannya? Iya, tadi ya merasa bahwa kayak minder gitu ya lihat dengan jangan minder. Jangan minder karena gini, setiap kita itu unik ya kan. Sering sekali sebetulnya beberapa orang atau beberapa teman gitu ya di Facebook atau menjapri. Ini bukan cuma kepada saya gitu ya. Kadang kepada teman-teman gitu. Saya kan punya komunitas, punya sahabat-sahabat yang kadang sering duduk gitu ya. Itu gimana ya maksudnya? Seringkali seorang ibu merasa insecure dengan ibu lainnya gitu ya. Apalagi kalau kita bermain sosial media gitu. Kadang postingan orang membuat kita insecure ya. Orang ini sudah sampai di sini pencapaiannya, saya masih di sini. Jangan pernah seperti itu. Karena setiap kita unik, percaya itu dulu pertama. Setiap kita unik, setiap kita berbeda. Cuma ada satu kita loh di dunia, iya kan? Mungkin nama bisa sama. Yang namanya Esti Wulansari, kayaknya kalau di data mungkin ada lebih dari entah berapa ratus gitu yang mungkin di Indonesia. Tapi Esti Wulansari yang versi saya cuma ada saya loh gitu kan. Ya kan? Nah, itu yang harus teman-teman pahami selaku diri, selaku ibu gitu. Karena ibu yang percaya diri, ibu yang bahagia, dia akan menginternalisasi nilai-nilai itu ke anak-anaknya. Dia tidak akan merasa menjadi ibu yang insecure sehingga anak-anaknya juga menjadi pribadi yang insecure gitu. Nah, itu juga. Jadi jangan sampai kita melihat pencapaian orang lain gitu. Setiap kita garis finishnya sama, ya kan? Kita akan menemui pencipta kita di keabadian nanti gitu ya. Tapi titik start kita bisa jadi berbeda. Titik mulai kita bisa berbeda. Jangan berpatokan sama usia. Bisa jadi kita ngegasnya ketika mulai usia 40 gitu. Saya sering bilang sama teman-teman saya kayak gini, ketika ibu-ibu muda ya yang usianya masih 20-an, masih 30-an, suka bilang ya, pengenlah kayak Bunda Esti gitu ya.
saya suka bilang gini, enggak, saya tuh sebetulnya enggak gimana ya, enggak hebat-hebat kali lah, cuma ibu rumah tangga gitu kan. Saya ngasuh 2 anak gitu, kebetulan saya punya amanah lain, itu aja gitu. Sama gitu, kalau teman-teman kenal saya, enggak ada apa-apanya juga gitu, sama gitu ya, bukan enggak ada apa-apanya gimana ya, saya cuma orang yang belajar, itu aja gitu. Saya cuma membekali diri saya sebagai orang yang mau belajar, mau memperbaiki diri terus, itu aja gitu. Nah itu juga, jadi saya bilang ketika teman-teman yang usia 20-an sekian itu punya anak 1, 2 gitu ya, saya bertanya pada dia, "Usiamu berapa sekarang?" Ketika dia merasa nangis-nangis gitu ya, bilang bahwa, "Kok saya kayak merasa hidup saya nggak berarti, saya melihat teman saya sudah begini, teman saya udah S2, teman saya sudah menjabat sebagai ini, sebagai itu, tapi saya di rumah cuma ngurusin anak," dia bilang. Saya bilang, "Usiamu berapa sekarang?" "Usia saya 23, Bunda." "Oke, heeh. Tahu nggak, usia saya 29 ketika baru menikah, saya itu usia 29. Yang kata orang lain udah telat saya nikah gitu. Jadi saya nggak lihat ukuran orang lain, saya nggak lihat jejak orang lain. Saya mencipta jejak saya sendiri kok gitu kan. Allah kasih saya jodoh di usia 29. Allah kasih anak ketika saya usia 30 dan usia 35 gitu kan. Setiap anak saya lahir, saya tinggalkan semua amanah lain, saya fokus kepada anak saya. Gitu. Karena saya tadi bilang soal filosofi apel ya, ketika apel jatuh di saat yang bersamaan, kita tidak bisa mengambil semua apel itu dengan 2 tangan kita. Kita harus memilih apel mana yang mau kita ambil, mau kita selamatkan. Apel-apel lain harus kita biarkan jatuh dia. Harus kita relakan, harus kita ikhlaskan. Kalau kita memang merasa bahwa kita sanggup untuk meraih semua apel, silahkan. Tapi kalau secara logika, tangan kita yang 2 ini tidak cukup untuk menampung semua apel yang jatuh. Jadi akan tetap ada pilihan di dunia ini gitu ya. Teman-teman silakan memilih yang mana yang teman-teman memang merasa sebagai prioritas. Ketika memang kita sebagai ibu, otomatis prioritas kita adalah keluarga dan anak-anak kita dulu. Nanti ketika anak-anak kita sudah besar, ya, usia anak kita sudah 6, sudah 7, itu dia sudah mulai bermain keluar sebetulnya ya kan. Kadang sudah nggak butuh kita lagi gitu ya. Maksudnya gimana ya, kadang saya maksudnya bilang sama teman-teman, nggak lama kita di rumah mendampingi anak-anak kita gitu ya, nggak lama, sebentar aja gitu. Jadi fokus dulu terhadap peran yang ada di depanmu. Jangan fokus lihat orang, jangan fokus berdiri dengan orang lain, fokus dulu dengan diri kita, apa yang bisa kita lakukan dari peran terkecil kita dulu, ya kan, dari peran yang terdekat dengan kita dulu, sungguh-sungguh dengan amanah di dekat kita, nanti baru melebarkan diri, meluaskan diri kebermanfaatan kita, insya Allah. Saya Bun, usia saya 45. Gitu. Anak-anak saya usianya sudah 15, kemudian sudah 9. Saya menyeriusi bidang menulis itu ketika usia saya sudah 40 tahun. Padahal saya bercita-cita menulis itu sejak saya kecil itu saya sudah dibilang berbakat menulis. Tapi usia 40 saya baru start menulis. Gitu. Kemudian saya mulai berkiprah di ranah publik itu juga sudah ketika anak saya minta dia sekolah di usia 35, baru saya mulai lagi di sekolah gitu ya. Jadi ketika saya punya anak, saya lebih fokus ke anak saya dulu. Makanya tadi saya mungkin lebih mempunyai keleluasaan untuk bisa mencatat apa yang jadi momen-momen anak saya, momen-momen hidup anak saya gitu. Memang saya bersamai dia dengan tekun, dengan dengan sungguh-sungguh gitu. Tapi saya tidak mengecilkan arti teman-teman saya di sini yang mungkin berkarir gitu ya. Banyak teman-teman saya yang sukses juga membangun karir, kemudian sukses juga di rumah tangga gitu. Banyak sahabat-sahabat saya lainnya gitu. Ya, bagaimana manajemen waktunya? Kalau saya hari itu memang saya mendampingi anak-anak saya dalam setiap dia kegiatan bermain, dalam aktivitas dia, saya memang membersamai. Bahkan dalam komunitas itu saya mengambil peran itu. Jadi ketika ada anak-anak yang magang, ada anak-anak yang field trip, saya memang mengambil peran itu gitu. Karena saya suka memang untuk membersamai dunia anak-anak. Jadi ketika teman-teman yang lain nggak bisa, saya akan mengambil peran itu untuk bisa membersamai ketika anak-anak di magang saya ikut. Karena saya suka mengamati anak-anak ini satu demi satu, nanti saya tinggal bilang sama orang tuanya, tadi ketika aktivitas ini anakmu gini gitu. Jadi orang tuanya paling tidak dapat, ya kan?
Yang namanya mengamati itu tidak harus kita juga ya, makanya saya sarankan tadi berkomunitas. Ketika anak-anak sudah besar, nanti akan ada teman-teman kita yang punya keleluasaan waktu akan membantu, gitu. Gitu, kira-kira manajemen waktunya gimana? Saya rasa teman-teman akan lebih paham di mana sela-sela waktu yang bisa teman-teman manfaatkan gitu ya, karena setiap kita berbeda tadi ya, gitu. Mbak Rika, terus tadi apa lagi pertanyaannya Mbak Rika ya? Bagaimana mengamati atau menulis portofolio dengan anak lebih dari satu? Oke, jadi kalau saya kebetulan dikasih keleluasaan, anak saya usianya yang pertama 15 tahun. Kemudian ketika saya hamil yang kedua itu saya keguguran. Kemudian anak ketiga saya itu saya lahir setelah usia saya 35 tahun dan si kakak sudah berusia 6,5 menuju 7. Jadi saya sebetulnya sangat-sangat terbantu dengan si kakak gitu ya, yang akhirnya menjadi murabi juga buat anak saya gitu ya. Dia memang betul-betul mendampingi juga anak saya yang kedua ini. Banyak hal-hal yang anak saya kedua tuh tahu bukan dari saya, bahkan dari kakaknya gitu. Jadi mungkin ada yang tidak sepakat KB ya, gitu. Saya juga tidak ber-KB, tapi saya percaya mengatur jarak kelahiran itu perlu, gitu. Dan sebetulnya anak-anak sebaiknya di usia 2 ke atas lah baru punya adik, gitu. Jadi jangan sampai dekat-dekat sekali jarak usianya, karena memang hak anak itu sebetulnya 2 tahun itu masih di dekapan ibunya. Bayangkan ketika dia belum 2 tahun kita sudah punya anak lagi kan, sayang anak-anak kita gitu. Haknya belum terpenuhi dengan baik, dia sudah harus berbagi haknya. Makanya wajar ketika ada anak-anak yang mungkin maaf cakap egonya tidak tumbuh ya. Ada anak-anak yang ketika dia besar mudah dipengaruhi orang lain, mudah terikut dengan lingkungan-lingkungan yang mungkin kita anggap buruk, itu karena egonya yang mungkin tidak tumbuh dengan baik. Karena kita tidak memberikan asupan ego yang cukup ketika dia masih usia dini, mohon maaf ketika banyak adiknya, dia harus mengalah kan terhadap adiknya. Kamu kan kakak, ya kan, kamu harus lebih mengalah gitu. Itu gitu. Jadi ini udah kemana-mana nih bahasannya. Oke, mungkin itu sekedar pengayaan buat kita lah, Bun ya. Itu sekedar. Ya, silakan pertanyaan lainnya. Oke, Mbak Esti, ini kita sudah jam 9:04. Iya. Nggak terasa. Waktunya sudah di penghujung nih, udah jam 9:04. Iya. Baik. Tapi pertanyaan masih banyak sekali. Kalau boleh kan, Mbak Nishum kan, kalau boleh gitu. Kalau nggak salah ada grup Telegram ya? Iya nggak sih? Ada nggak sih grup untuk karena gini, saya pinginnya teman-teman yang bertanya ini juga bisa terjawab gitu ya. Kayaknya tadi saya ada kasih, atau boleh catat nomor WA saya, boleh Mbak Nishum? Oh, boleh. Bagi yang mau diskusi lebih lanjut, boleh di 0813 0813, sebentar, saya catat. 77, ya. 0813 77 77 331 331 555 555. ya, 555. Oke, saya baca lagi ya. Iya. 0813 77 331 555. Iya. Oke, ini sebentar saya tulis di kolom chat ya, biar Bunda yang lain bisa langsung mencatatnya. Mungkin tadi ada yang ketinggalan. Iya. 55. Mbak Rika jangan lupa alamatnya ya untuk pengiriman buku. Oke, mungkin langsung bisa di WA kali ya, Mbak Esti ya? Boleh, ya, nanti di WA aja langsung ya Mbak Rika ya ke saya ya. Oke. Ya. Baik. Oke, saya sudah, maaf, ini 5-nya kurang 1. 081 377 331 555. Oke, sebentar. Oke. Itu sudah saya tulis di kolom chat ya. Jadi Bunda bisa save nomornya Mbak Esti, insya Allah bisa terjawab. Karena mungkin
pas langsung dicatat, langsung wah banyak yang WA nih. Jadi sabar ya Bunda ya kalau belum Nggak terjawab apa-apa. semuanya. Saya suka berteman. Salah satu bakat saya yang pertama itu adalah relator. Relator itu orang Oh, yang suka Masya berteman. Allah. Jadi saya suka bisa berteman, apalagi ini mudah-mudahan seluruh Indonesia kan ya kita ya. Iya, Mudah-mudahan makin banyak insya Allah. teman, makin kenal, makin banyak yang sayang ya, insya Allah. Jadi itu nomornya Mbak Esti, jadi Bunda dan Ayah bisa mencatatnya dan bisa bertanya langsung kepada Mbak Esti, insya Allah bisa dijawab ya Mbak Esti ya, dan insya Allah juga bisa membantu para Bunda dan Ayah di rumah. Nah kita sudah di penghujung acara nih, mungkin Mbak Esti mau menyampaikan pesan-pesan terakhir untuk Ayah, Bunda, dan kakak-kakak yang akan mempersiapkan untuk menjadi orang tua. Silakan Mbak Esti. Iya. Jadi yang pertama-tama harus kita lakukan ketika mau membuat portofolio anak, dari apakah itu portofolio bakat kah atau portofolio yang lain, adalah yang pertama kita harus menetapkan filosofi apa gitu. Kemudian ya, kita menuliskan child profile ataukah profil dari anak kita, kemudian juga portofolio plan-nya harus jelas, rencana portofolio itu seperti apa. Kemudian kita mulai membangun portofolio itu, jadi evidensinya dimasukkan dengan jelas, dengan tepat. Nah, kemudian kita melakukan refleksi dari apa yang sudah kita catat, sudah kita dokumentasikan, sehingga menghasilkan hipotesa-hipotesa sebagai sebuah bahan untuk kita mengayakan aktivitas anak kita, kemudian juga untuk kita menyimpulkan, oh ini peran yang kita akan dijalankan anak kita. Karena gini, anak kita sama seperti kita, seorang pribadi yang unik, yang tidak sama dengan siapapun yang ada di dunia, bahkan mungkin dengan saudara kembarnya tidak akan sama. Dia pasti punya potensi uniknya sendiri, dia punya kelebihannya sendiri. Jangan fokus dengan keunikan anak orang lain, tapi fokus dengan keunikan anak kita. Jangan fokus dengan kelemahan anak kita dan ketidakbisaan dia. Cari cahaya anak kita di mana, fokus dengan cahayanya sehingga kegelapan atau ketidakbisaan dia itu tidak menjadi hal yang menyita perhatian kita demikiannya gitu, sehingga cahaya anak kita bisa menerangi kegelapan yang mungkin selama ini kita lihat ada di diri anak kita gitu, karena kita cuma fokus di kekurangannya saja gitu ya. Mungkin itu kata-kata penutup dari saya. Semangat teman-teman, fighting. Pasti bisa membuat portofolio anak gitu. Jadi jangan biarkan momen berlalu begitu saja. Kita catat portofolio anak kita berikan, kita persembahkan sebagai persembahan cita kita selaku orang tua, selaku ibu, sebagai perempuan yang pertama kali jatuh cinta kepada anak kita. Insya Allah. Masya Allah. Masya Allah, materi hari ini luar biasa, sehingga membuat saya terharu, gitu kan. Mungkin Bunda di rumah juga terharu dengan emosi-emosi yang luar biasa. Insya Allah bermanfaat ya Bunda. Amin, ya Allah. Amin. Jazakillah khairan kasiron kepada Bunda Esti yang nun jauh di Aceh sana, yang sudah memberikan materi. Terima kasih Mbak Nishum. Sama-sama. Dan kita doakan ya Ayah, Bunda, dan teman semuanya, Mbak Esti sehat selalu, keluarganya juga tetap sehat, sehingga insya Allah Mbak Esti bisa memberikan ilmu-ilmu yang baik dan bisa membantu para Bunda di rumah, karena kan Mbak Esti bilang bahwa di sini hanya yang membedakannya adalah hanya bagaimana kita memberikan bantuan kepada orang lain, ya kan? Mungkin Allah memberikan ilmu ini kepada Mbak Esti karena mungkin Allah tahu dan percaya bahwa Mbak Esti bisa nih memberikan, dan Bunda lain juga tentu ada ilmu yang lain yang kita tuh nggak bisa, tapi Bunda lain bisa. Jadi kita berbagi. Dan insya Allah sekali lagi terima kasih ya Bunda semuanya dan juga Mbak Esti untuk materi pada malam hari ini. Iya, makasih DT, Wardah. Iya. Ya, Mbak Nishum, teman-teman DT, teman-teman panitia, bunda-bunda semua. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Esti. Insya Allah kita bisa bertemu lagi ya. Iya, kalau ke Aceh kabarin. Insya Allah. Sekali lagi, jazakillah khairan kasiran Mbak Esti. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Aceh, teman-teman. Ya. Oke, untuk Bunda, Ayah dan kita nggak ada foto bersama kah, Mbak Nishum? Oh, ada foto bersama kah dari panitia? Mungkin bisa screenshot. Saya ini cara screenshotnya. Mungkin dari panitia bisa membantu untuk
Oh siap, oke. Oke kata dari panitia siap. Berikan Iya. senyuman terbaik Pak Bunda yang ada di rumah, senyuman, terbaik dan semangatnya silakan. Saya hitung ya. Hati-hati ya, Oke, hati-hati ya, ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi saya hitung. 1, 2, 3. Oke. 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 Terima Iya, kasih, terima Mbak Esti. kasih. Oke, ayah, bunda, dan teman yang ada di rumah semuanya, kakak-kakak. Kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk antusias dari bunda, kakak-kakak, dan para ayah. Mungkin ada yang menonton pada malam hari ini. Masya Allah, tadi saya juga lihat ada ayah yang ingin bertanya, tapi karena waktunya sudah habis, ya, jadi insya Allah bisa langsung menghubungi nomor telepon Mbak Esti. Sekali lagi saya mengucapkan jazakillah khairan kasiran. Insya Allah tanggal 26 Desember jam 15.30, ini sore ya Bunda ya, sampai jam 17.00 kita akan ketemu lagi dengan temanya adalah aspek kesehatan, judulnya apa dan mengapa orang tua harus memiliki rekam medis anak. Ini Masya Allah akan dibawakan oleh Dr. Putri Zalika Kusuma, MPD Ket, Insya Allah tanggal 26 Desember, sore ya, jam 15.30 dicatat. Jadi udah nunggu sampai jam 19.30 kok nggak ada ya. Jadi jam 15.30 sampai jam 17.00 kita akan ketemu tanggal 26 Desember, hari Sabtu. Insya Allah kita nanti akan sharing lagi bersama-sama ya. Sekali lagi jazakillah khairan kasiran untuk semuanya. Kami dari panitia mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita tutup acara pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Nisha Musfair pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Memulai dengan percaya diri tanpa menunggu. Memulai dengan penuh motivasi sebelum didahului. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal.